Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Salam sejahtera saya ucapkan bagi Bapak Ibu, Saudara semuanya dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Kembali pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai langkah awal dalam kehidupan kita di hari yang baru ini, sebelum kita memulai segala tugas, tanggung jawab, aktivitas dan panggilan pelayanan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang tidur malam kami, sehingga kami boleh bangun kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Ya Bapa, saat ini kami mau untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, jamalah hati kami, berilah kami hikmat agar kami dapat mengerti, dan tolong kami agar kami dapat taat melakukan kehendak-Mu. Ya Bapa, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Layakkanlah kami di pagi ini untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Jangan biarkan keberdosaan kami menjadi penghalang bagi firman-Mu dalam kehidupan kami. Tapi biar oleh kemurahan Tuhan, Engkau sendiri akan memeteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Biarlah dalam damai sejahtera-Mu kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Kristus, ayat renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi ayat emas renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Daya Ingat. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini yang mau kita renungkan bersama-sama di sini adalah daya ingat atau memori atau ingatan. Otak kita diciptakan Tuhan dengan kemampuan luar biasa untuk menyimpan memori atau daya ingat. Penyimpanan memori penting sekali saat kita baru dilahirkan. Ketika kita keluar dari rahim dan menghadirkan sebuah rasa tidak aman yang besar, namun ketika ibu segera menggendong, menyusui dan menimang kita, maka kita pun menjadi tenang. Pengalaman itu tersimpan dalam memori otak kita, dan seterusnya akan semakin bertambah menjadi tumpukan kenangan baik dalam perasaan yang dikasihi. Sehingga kelak apabila terpisah dari ibu dan merasa tidak nyaman, maka otak kita memanggil memori itu untuk menenangkan kita. Dengan cara itulah kemandirian kita bertumbuh karena memori perasaan dikasihi yang menyuburkan. Saudara kekasih Kristus, 40 hari sesudah kebangkitan Yesus ialah kurun waktu yang sangat penting bagi persiapan murid-murid untuk berpisah dengannya. Yesus akan kembali ke surga, dan mereka harus berlatih kedewasaan iman, meskipun Yesus secara fisik tak lagi berada dekat mereka. Mereka harus memulai membiasakan diri dengan relasi yang baru sesudah dia kembali ke surga.
Caranya yaitu dengan memanggil kembali ingatan atau kenangan akan kehadiran serta perkataan Yesus sewaktu masih berkumpul bersama-sama dengan mereka. Memori bahwa mereka dikasihi Yesus itulah yang akan menenangkan jiwa dikala mereka dalam keadaan yang sulit dan sedih, atau kecewa, atau takut akibat ketidakhadiran Yesus dalam hidup mereka. Sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan, bacaan kita pagi hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana malaikat meminta para perempuan untuk mengingat apa yang pernah Yesus katakan, guna untuk memahami peristiwa yang baru yang mereka saksikan. Memang di saat Yesus mengatakan itu kepada para murid, mereka belum mengerti. Dan tentu saja mereka tidak berpikir bahwa perkataan Yesus itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Mungkin mereka hanya menganggap perkataan itu sebagai kiasan. Karena bukankah Yesus terbiasa mengajar dengan perumpamaan? Namun yang terpenting di sini bahwa dengan daya ingat atau ingatan, malaikat Tuhan membuka celah untuk memahami suatu peristiwa yang membuat mereka kehabisan akal. Saudara kekasih Kristus, daya ingat atau memori adalah suatu kemampuan yang istimewa yang dimiliki manusia, yang dengannya manusia membentuk pemahaman dalam menjalani hidup dan membangun kehidupannya. Ada yang disebut ingatan jangka pendek dan ada juga ingatan jangka panjang. Ingatan jangka pendek adalah ingatan singkat dalam menyimpan informasi yang diperoleh manusia. Kalau informasi itu tidak diulang, maka ingatan itu praktis akan menghilang. Tuhan Yesus memberikan informasi tentang nasib anak manusia kepada para murid sekurang-kurangnya 2 kali, seperti yang dicatat dalam Injil Lukas. Sedangkan ingatan jangka panjang adalah ingatan yang umumnya bertahan lama atau menetap atau permanen, karena menyimpan informasi sekaligus peristiwa yang berkaitan dengan informasi baru. Sahabat setia Renungan Pagi Warta Insan Berpengharapan, peristiwa kebangkitan adalah proses mempermanenkan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan pada masa lampau kepada para murid. Para perempuan diminta untuk mengingatnya agar memahami peristiwa kebangkitan hanya dari satu sudut pandang, yaitu perkataan Yesus. Bahwa melalui kebangkitan, rancangan Allah yang menyelamatkan dunia melalui Yesus Kristus telah tergenapi. Bahwa peristiwa yang membuat mereka termangu-mangu itu ternyata erat berkaitan dengan harapan mereka terhadap Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang membuat mereka terus mengikutinya sejak dari Galilea. Saudara kekasih Kristus, renungan kita pada pagi hari ini dalam firman Tuhan yang kita baca hendak mengajarkan kepada kita bahwa sesudah dilahirkan kembali secara rohani, kita mulai menerima pengasuhan iman melalui asupan firman Tuhan. Firman Tuhan mulai mengeruhi kita untuk mengenal serta merasakan kasih Tuhan secara pribadi. Ketika hidup ini terasa berat, menekan, kesukaran, mengadang, dan Tuhan serasa jauh, maka ingatan akan kasih-Nya atau daya ingat dalam memori kita tentang kasih Tuhan kepada kita akan berfungsi untuk menguatkan kita dan meneguhkan serta meneduhkan hati kita. Kedewasaan iman bertumbuh melalui kenangan akan perkataan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara kekasih Kristus, pada masa sulit, hanya firman Tuhanlah yang akan membangkitkan ingatan kepada kita akan kasih Tuhan yang terlalu besar dalam kehidupan kita. Selamat membuka kembali memori dan daya ingat kita terhadap kasih Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa yang lampau, sehingga pada masa yang sukar dan sulit ini pun kita tetap berpegang teguh, yakin bahwa apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita akan digenapinya dengan penuh kasih. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saudara kekasih Kristus, demikian renungan kita pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua tentang bagaimana kami dapat menggunakan daya ingat atau memori kami untuk setiap karya-karya besar yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami di masa-masa yang lampau. Sekiranya melalui daya ingat yang kami miliki tentang setiap kasih Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami di masa lampau dapat menguatkan kami di masa-masa yang sulit ini dan tetap meneguhkan iman kami agar kami tetap yakin dan percaya bahwa apa yang telah Tuhan perkatakan dalam kehidupan kami, Tuhan menggenapinya dengan penuh kasih dalam kehidupan kami. Dan semua yang telah Tuhan buat telah tergenapi dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan telah menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kami lewat karya penebusan Kristus disalib bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan cinta-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan agar kami selalu taat dan setia dalam iman kami kepadamu. Tolonglah kami agar kami tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk dari dunia ini ya Tuhan, melainkan kami sungguh-sungguh percaya dan beriman kepadamu ya Bapa. Kuatkanlah kami selalu ya Roh Kudus. Tuntunlah kami agar kami selalu ada di jalan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar semua yang kami kerjakan di hari ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, saat ini hamba kembali berdoa untuk setiap saudara-saudara yang mendengarkan renungan di pagi ini. Ya Tuhan, berkatilah mereka, sertailah mereka dalam setiap pergumulan dan setiap rancangan hidup mereka. Apabila di antara mereka yang sedang dalam kedapatan sakit ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan mereka. Apabila saat ini ada yang sedang dalam keadaan kesusahan ya Tuhan, Tuhan mari berikan penghiburan. Ya dalam keadaan berduka, Tuhan kasih kekuatan dan penghiburan secukupnya. Terima kasih ya Bapa, yang sedang berjuang dalam setiap studi-studi mereka, Tuhan berikan kemampuan bagi mereka. Ya Bapa, kami yang sedang bergumul untuk pekerjaan, ya Tuhan tolong kami, berikan kami pekerjaan agar kami dapat melanjutkan kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Ya Bapa, hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden hingga kepala-kepala daerah. Tuhan menolong mereka dengan marifat dari Allah. Biarlah setiap kebijakan yang mereka ambil benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Setiap daerah-daerah di dalam pelosok di negeri ini, hamba berdoa apabila ada yang sedang dalam keadaan mengalami bencana alam, Bapa, Engkau menolong saudara-saudara kami. Ya Bapa, berikanlah kenyamanan dan penghiburan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami percayakan segala hidup dan pergumulan kami hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik akan selalu menolong dan menggenggam kami domba-domba-Mu yang kecil ini, dan memimpin kami masuk ke dalam segala rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami semua dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa agung yang sempurna, kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan penghiburan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.